Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyapa Ibu Veronica, OSM Regional Enterprise, Government, and Business Service Telkom Regional 7. Bu Veronica, apakah sudah bersama kita? Siap, sudah sejak tadi Pak. Oke, terima kasih Bu Veronica. Jadi Ibu tentu sudah mendengar tadi bahwa titik lemah kita adalah banyak sekali masih di Gorontalo itu wilayah blank spot. Dan di antara stakeholder yang mengurus ini adalah Telkom. Ibu bisa jelaskan bagaimana ini ngatasi ini, Bu? Ya, baik, terima kasih Pak Febri. Pertama-tama saya ingin menyapa lebih dulu Bapak Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Budi Ari Setiadi, lalu Gubernur Gorontalo, dalam hal ini tadi diwakili oleh Bapak Sultan Rusdi selaku Asisten 2 Gubernur Gorontalo, lalu ada anggota DPR RI dan juga tokoh perempuan Gorontalo, saya sapa Ibu Ida Syahida, lalu juga seluruh wali kota dan bupati yang ada di Provinsi Gorontalo, maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Lalu ada juga tokoh perempuan muda Gorontalo, Kak Vera Ferial. Baik Pak Febri, tadi saya juga menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Sultan Rusdi bahwa ada beberapa daerah-daerah begitu ya yang belum bisa tercover dengan jaringan kita ya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa Telkom itu memiliki purpose yaitu mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing ya, serta memberikan yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Nah, kami di situ mewujudkannya lewat 3 digital business domain kami. Ada digital connectivity. Nah, di dalamnya itu tadi ya, tentunya untuk ketersediaan jaringan akses begitu. Kami memiliki fiber to the home, fiber to the enterprise begitu ya. Lalu juga bisa melewati jaringan satelit begitu, lalu juga 5G ya yang dimiliki oleh subsidiary kami PT Telkomsel. Lalu juga kami memiliki digital platform, data center, cloud, big data, dan cyber security dan juga digital services. Nah, digital services ini sebetulnya akan sangat berperan ketika dalam hal digitalisasi desa sesuai dengan tema talkshow kita pada gitu. Nah, untuk connectivity sendiri sebetulnya Pak Febri, Telkom dengan FTTX-nya atau fiber to the home, fiber to the enterprise sudah menjangkau di seluruh kabupaten kota. Tapi memang masih dalam tanda kutip ibu kota kabupaten. Jadi IKK-nya kami jangkau semuanya, ada sebanyak 6 ya, 6 ibu kota kabupaten itu sudah terjangkau. Nah, untuk lokasi-lokasi mungkin yang tadi seperti disampaikan oleh Pak Sultan Rusli bahwa masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau, sebetulnya kami bisa mendeliver atau memberikan layanan connectivity-nya dengan Mango Sky, yaitu dengan teknologi satelit. Dan juga dengan berkolaborasi dengan subsidiary kami, PT Telkomsel, itu menggunakan produk yang namanya Orbit. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada solusi ya Bu ya? Betul, jadi Pak. Untuk desa-desa itu bisa menggunakan teknologi satelit itu tadi ya Bu ya. Nah, Bu Veronica bisa dijelaskan nggak? Apakah Telkom di Gorontalo atau dimanapun itu mempunyai CSR untuk ini Bu? Membantu desa-desa yang belum bisa membuat website Bu. Tadi kan Pak Wamen menyebutkan satu syarat utama supaya dia menjadi smart village yaitu punya website, punya portal. Dan ini masalahnya kan bukan masalah teknikal lagi, tapi juga masalah bagaimana pemerintah daerah maupun Telkom sendiri sebagai stakeholder bisa membantu desa-desa untuk mendapatkan atau menciptakan atau membuat website, Bu. Bagaimana ini, Bu? Iya, jadi sebenarnya kami memiliki kalau saya mau sebutkan sini dana CSR, kalau Telkom ini kan bergerak sebagai perusahaan profit gitu ya, menciptakan profit. Memang ada juga dana CSR di sisi untuk mungkin kerjasama nanti ya dengan BUMDes dan pemerintah desa hanya dalam hal bagaimana cara atau mungkin memberikan training begitu Pak ya. Buat website gitu. Tadi saya mendengarkan dan menyimak apa yang disampaikan Pak Wamen bahwa ada 74.000 desa, tetapi yang baru memiliki websitenya sendiri adalah baru 21.000. Betul. Nah, ini memang mungkin menjadi sebuah peluang bagi Telkom sendiri untuk masuk nanti memberikan dalam hal ini mungkin menjual produk kami, tetapi dengan nantinya memberikan bantuan berupa cara gitu atau training dalam hal mungkin training cara pembuatan website untuk desa tersebut. Mungkin demikian Pak Febri. Iya, luar biasa Bu Veronica, dan rasanya Tribun Gorontalo juga bisa ikut membantu bagaimana membuat konten.
Karena tadi seperti yang disampaikan Pak Wamen, meskipun sudah punya website tapi nggak pernah diupdate, nggak pernah diisi, nggak pernah dipublikasikan atau disegarkan, di-refresh, ya percuma juga. Dan rasanya kita bisa antara Tribun Gorontalo dan Tribun Network bisa bekerja sama dengan Telkom. Telkom secara teknikal barangkali Tribun Gorontalo nanti akan mengisi bagaimana mengisi konten supaya yang diharapkan tadi ada updating, supaya ada yang baca gitu ya Bu ya. Betul. Kalau tidak diupdate siapa yang akan membaca begitu kan. Betul. Baik, rasanya itu Bu. Dan satu pertanyaan lagi Bu, yang kira-kira pasti akan ditunggu juga oleh banyak orang. Apakah tarif untuk desa ini sama Bu ya dengan orang-orang kebanyakan? Kan ini kan desa-desa ini kan mengandalkan dana desa seperti yang Pak Wamen tadi sebutkan, bahwa sebenarnya dana desa boleh kok dipakai untuk membuat website, untuk pelatihan dan seterusnya, atau sambungan internet begitu. Apakah ada kebijakan khusus ya buat desa-desa yang 3T tadi loh Bu, ya darahnya terpencil, terbelakang begitu, atau dipukul rata aja Bu? Ya, jadi untuk program di desa ini sendiri kami punya produk yang namanya Simple Desa Pak ya, itu jadi bagian dalam satu produk services kami yang namanya Smart Village Nusantara. Nah tentunya ya kami buat se-customize mungkin yang sesuai dengan need and want daripada pemerintah desa itu sendiri, sehingga pastinya secara pricing pun itu sangat customize. Jadi tidak akan sama gitu dengan pricing yang kami tawarkan kepada mungkin segmen enterprise, segmen bisnis yang lain gitu. Iya. Baik, luar biasa. Terima kasih penjelasan. Jadi sekali lagi Telkom tidak menyamaratakan dengan pihak lain. Karena apa? Ini memang punya program khusus untuk itu. Oke, baik. Barangkali kalau masih ada Bu Veronica bisa memberi elaborasi Bu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kadis ini. Terkait dengan masih ada 37 desa blank spot. Dan selanjutnya di 13 desa ini masih belum optimal. Bu Veronica masih bersama kita kah? Siap, masih Pak Febri. Ya, gimana Bu? Bisa dielaborasi Bu, ini kawasan Kabupaten Gorontalo yang tadi mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata nomor 2 di seluruh Indonesia, 13 jumlahnya, tetapi penggunaan jaringan internetnya di sana kurang optimal karena naik turun. Bagaimana ini Bu mengelaborasinya Bu? Terima kasih Pak Kadis ya. Nanti akan kami lakukan elaborasi juga dengan teman-teman saya yang ada di Retail Gorontalo, yang pasti mereka harus melakukan benar-benar survei ke lokasi, lalu penentuan di mana titik nanti point of point of interest-nya untuk jaringan Telkomsel itu sendiri, di titik yang mana yang memang sangat low secara signalnya gitu ya. Nah, di situ yang perlu dilakukan penguatan terhadap signal dari Telkomsel itu sendiri. Nah, memang kalau misalkan kita menjangkau ke daerah yang 3T tadi, itu masalahnya adalah jaringan fiber optik kita yang belum sampai di sana. Nah, kalau kita jaringan fiber optik itu kan biasanya mendeliver bandwidth yang cukup besar yang mampu untuk mengcover jaringan Telkomsel ya, node B-nya Telkomsel. Nah, itu yang memang harus diperkuat. Nah, ketika kita berada di daerah 3T itu yang secara jangkauan fiber optiknya belum nyampe, artinya kita akan menggunakan teknologi yang lain, Pak. Seperti tadi yang saya mungkin menggunakan satelit atau bahkan menggunakan radio yang secara bandwidth itu tidak terlalu powerful seperti yang jika kita menggunakan fiber optic. Jadi memang harus dilakukan lagi survei. Nah, nanti akan saya mintakan di sini juga bergabung GM Retail Gorontalo yang nanti akan mungkin bisa melakukan elaborasi dengan teman-teman di Kabupaten Gorontalo ya, ini ya Bapak. Ya, Kabupaten Gorontalo Bu Veronica. Ini yang potensi wisatanya luar biasa. Jadi demikian Pak Kadis, nanti Bu Veronica ditagih aja kalau memang surveinya nggak datang-datang. Selamat siang Pak Kadis, mohon maaf, mohon izin bergabung. Ya. Selamat dulu kepada tribungorontalo.com atas launchingnya. Perkenalkan mungkin saya selaku perwakilan dari Telkom Gorontalo. Mungkin nanti dari Pak Kadis terkait dengan beberapa lokasi seperti apa yang disampaikan Ibu Veronica tadi, yang dirasa ada jaringan kita belum maksimal, ya kita akan coba mungkin beberapa daerah lokasi mana yang perlu kita follow up, kita support Pak. Demikian Pak, terima kasih sebelumnya. Terima kasih sebelumnya Pak atas bantuan. Baik, terima kasih.
Saya ingin kembali ke Pak Martin Taha, Pak Wali Kota Gorontalo. Apakah sudah bergabung dengan kami, Pak? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.